Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Raharjo di Padepokan Budi Raharjo. Kita mulai dengan ngopi dulu, mana kopi saya? Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini dari Glik. Sek ya, tinggal dikit lagi. Oh, masih ada satu ini lagi bungkus lagi dan masih banyak kopi saya yang lainnya lagi. Tapi habis itu pesan lagi ke Glik. Pesan lagi ke Glik lah. Mau membahas soal ini ya. Kemampuan atau lebih tepatnya ketidakmampuan mencari informasi. Nah ini di berbagai lini sih maksudnya. Jadi kalau kita bicara tentang misalnya ya pitching kontes ya, ada orang bertanding pitching. Nah itu seringkali topiknya itu sama ya, sama. Jadi kadang saya bilang ini topik yang ke-73 yang pernah saya dengar gitu, tentang topik ini gitu. Kenapa sih ya mereka nggak mencari dulu ya apakah ada orang lain yang sudah pernah melakukan hal ini gitu ya. Sama juga dengan kalau kita berbicara tentang penelitian juga sama. Kan ada studi literatur ya, mencari apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang sebelumnya. Jadi kalau kita punya sama ya, mau buat bisnis, mau buat penelitian sama. Kita harus mencari dulu buat problem or problems ya, kalau lebih dari satu problems are you trying to solve. Jadi masalah apa sih yang ingin Anda pecahkan? Itu harus clear dulu gitu ya. Lari sana, lari sini. Enggak, sebenarnya masalah kamu siapa sih gitu ya. Bahwa dunia ini adalah ini. Enggak, sebenarnya masalah kamu apa? Bahwa sampah ada di banyak macam-macam. Iya, masalah sampahnya apa gitu ya. Bahwa apa kemacetan, ya bahwa macam-macam lah ya, lingkungan, alam dan seterusnya. Mendefinisikan masalah ya. Itu kemudian setelah kita tahu masalahnya, kita mencari apa yang sudah dilakukan orang terhadap itu. Nah, gitu kan ya. Nah, ini mencari informasi seperti ini kalau di zamannya internet ini seharusnya lebih mudah ya dibandingkan dengan zaman dulu. Ini saya tidak ingin bekersan apa kan kadang-kadang ada orang-orang tua, oh, waktu saya zaman dulu gitu ya, kayak gitu-gitu ya. Saya nggak pengen kayak gitu, nggak pengen apa ya menghebohkan kejadian zaman dulu ya. Tetapi zaman dulu memang susah cari informasi. Bayangkan kalau nggak ada internet, Anda harus cari informasi kemana? Perpustakaan, Anda harus pergi secara fisik ke perpustakaan, datang ke perpustakaan, cari buku, cari koran, cari archives ya, rekaman-rekaman lain-lain itu ya. Oh itu kan susah sekali ya nyarinya, susah sekali nyarinya. Itu dengan asumsi di tempat Anda ada perpustakaan yang bisa dikunjungi. Makanya dulu ya kampus-kampus yang hebat atau kota-kota yang hebat pasti ada perpustakaannya. Yang itu saya sangat sedihnya di Indonesia susah cari perpustakaan yang menampung buku atau tadi ya yang hebat-hebat. Jangankan gitu ya, di kampus saya dulu di Kanada juga sangat spesifik ya koleksi bukunya. Jadi kalau saya ingin yang lebih hebat lagi, saya harus pergi ke kampus tempat lain yang ada buku atau jurnal atau apapun yang mereka miliki. Nah itu susahnya. Udah nyarinya susah lagi ya, ada pakai DHEC terus pakai microfiche segala macam. Mungkin karena susah itu sehingga kalau kita mau mencari, maka di dalam kepala kita tuh harus jelas formulasi pertanyaannya. Kenapa yang mau cari kita ya? Sebetulnya apa yang ingin kita cari? Kata kuncinya apa? Keywordsnya apa? Sehingga ketika kita mencari, kita sudah lebih spesifik, tidak menghabiskan waktu, datang ke perpustakaan, mau cari apa ya? Nah, berarti kita harus sudah siap ya, prepared ke sana tuh udah siap. Oh, mau cari ini. Sehingga, nah demikianlah banyak orang-orang yang kuno itu terlatih ya. Sebelum zaman adanya Google, terlatih, gitu ya. Nah ini mengajari generasi muda untuk mencari, ini ternyata susah banget ya. Susah banget ya. Bagaimana kan seharusnya dengan adanya sumber informasi yang banyak itu lebih mudah mencarinya. Atau
mungkin kita salah juga ya, karena banyak informasinya justru kesulitannya bukan ini ya, tapi memilahnya, mencari katanya yang tepat, memilahnya. Karena mungkin kalau dulu mencari satu hal ya, satu kata kunci itu mungkin susah nariknya, tapi menemukannya cuma 7 gitu ya. Jadi dari 7 ini kita baca mana yang pilih-pilih, oh ya dari tujuh sumber informasi ini mungkin hanya 2 yang relevan ya, kemudian 2 itu kita baca habis gitu ya. Kalau sekarang mau cari satu topik tadi, jawabannya adalah 35.000. Jadi lebih susah banyaknya ya. Dan mungkin dari segitu 30.000 tidak relevan sama sekali ya, kacau gitu ya. Masalahnya hoax, palsu, atau orang-orang yang jahat ya menyisipkan itu ya. Nah jadi balik lagi kemampuan bertanya ini. Apa tidak ada pelajaran atau apa ya, latihan untuk meningkatkan kemampuan bertanya dan kemampuan mencari informasi ini. Gitu. Ini zamannya Google sekarang sudah mulai tergeser dengan zamannya AI ya. Sebenarnya masih search engine juga, tetapi di belakangnya AI-nya tuh lebih ditonjolkan. Memangnya dulu Google nggak ada AI-nya, ya search engine Yahoo nggak ada sih, cuma mungkin bentuknya bukan seperti yang kita sebut seperti sekarang gitu ya, bukan seperti sekarang. Zamannya kalau kita lihat-lihat buku di Amazon kan sudah ada AI ya. Jadi kalau kita lihat gitu, nanti dia bilang, orang lain juga yang kemungkinan mirip-mirip seperti Anda melihat buku-buku ini juga. Jadi dilihatkan, oh ini buku yang mungkin Anda tertarik juga karena profil Anda seperti itu. Ya, jadi dia ada semacam AI-nya kalau sekarang ya disebutnya AI. Kalau dulu zamannya itu disebutnya statistik biasa aja. Nah sekarang kembali lagi. Berarti kita harus ada pola-pola berlatih ya. Seperti halnya orang main musik ya, kan ada latihannya. Gonjrengan ya, kalau rhythm, kalau melodi scale gitu ya. Nah kalau mencari apa? Berarti Anda harus ada latihan. Ditargetkan setiap hari itu ada latihan. Mungkin kalau nggak setiap hari, seminggu sekali kita latihan. Oke, coba kita cari orang yang tokoh yang paling hebat di bidang misalnya yang nggak ada hubungannya ya. Ini kan kita cuma latihan ya, yang berhubungan dengan mikrobiologi, molekular nggak tahu. Atau gini aja, cari orang pakar yang memahami soal TBC gitu ya, penyakit TBC. Nah cari aja itu. Terus makalah apa yang paling banyak gunakan sebagai referensi yang disitasi. Nah, itu aja sih ya, coba latihan itu, udah carilah ya. Seminggu kemudian, topiknya beda lagi. Latihan seperti itu tuh penting bagi saya. Menurut saya penting bagi yang mau belajar. Membuat video ini bagi saya itu berlatih. Berlatihnya apa? Berlatih kreativitas dalam mencari atau menentukan topik yang ingin dibahas. Kesulitannya kan itu ya, kalau kita ngeblog sama ya, menulis blog juga sama, menuliskannya bukan hanya sekedar cari waktu untuk menuliskan juga, tapi memilih topiknya juga tuh ya. Mau ngomongin apa hari ini, mau menulis apa hari ini. Bukan hanya topiknya saja, nanti tulisannya pun harus bagus, videonya pun harus bagus. Jadi kayak video saya kayak gini harus bagus. Nah ya kemampuan saya baru sampai segini, itulah sebabnya ya saya apa adanya. Ini kan proses belajar saya juga ya. Jadi kalau dianggap bahwa saya ngecapruk ini ya, ngobrol gini tuh pengen cari ketenaran atau apa, bukan. Ini adalah proses belajar saya. Cuma mungkin saya dulu nggak bilang ya secara eksplisit bahwa ini proses belajar. Ini jadi saya kasih tahu bahwa ini adalah proses belajar saya gitu. Jadi Anda terlibat dalam proses belajar saya. Melihat saya sedang belajar, melihat Pak Budi sedang belajar. Itu salah satunya belajar tentang kreativitas ya, creativity. Yaitu tadi come up. Jadi saya harus come up itu harus datang dengan topik setiap hari, dan topiknya juga harus fresh. Dan saya juga punya catatan tambahan ya, challenge tambahan bagi saya itu, bahwa topiknya tidak boleh ada yang populer saat ini. Jadi anti mainstream. Jadi misalnya populer sekarang lagi apa? Misalnya sepak bola lagi menang, nggak boleh dibahas. Topik apa yang ini nggak boleh, yang lagi viral nggak boleh dibahas. Jadi itu semacam tambahan tingkat kesulitan yang harus saya lalui gitu ya. Mempersulit diri iya gitu, tapi itu kan mengasah otak saya supaya saya tetap belajar selalu. Begitu. Ini kopi saya sudah mulai dingin, kayaknya saya harus berhenti dulu sebentar.
Iya, iya, jadi itu ya kemampuan mencari itu ya. Nah itu yang sangat, oh iya, yang saya sebut mahasiswa tadi bukan levelnya, bukan hanya level S1 aja, tapi S2 dan S3 pun sama gitu ya. S3 umumnya lebih baik ya, karena mereka sudah siap, sudah 2 kali di lewati proses tadi ya, proses belajar untuk mencari gitu. Tapi yang itu ya, bagi nanti Anda yang punya ide segala macam, dicari-cari dulu lah ya di internet ya prosesnya. Ya, begitu. Ini saya lagi menikmati kopi saya. Yang penting sehat semuanya gitu ya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik nih kopinya. Ini tinggal 1 teguk lagi. 1 atau 2 teguk nih. Dinikmati sih kopinya. Meskipun minumnya glek 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 gitu, tapi sebenarnya ini saya nikmati juga nih. Sebelum bekerja menilai tugas-tugas mahasiswa pagi ini. Aduh, mikirin kalau mahasiswa itu ya stres kasih tegak kerjaan, dosen juga stres meriksa loh. Itu rahasia ya, ngantar kita aja, jangan ceritain ke yang lain ya.